sehingga diketahui menghasilkan dalam katabolismenya menghasilkan suksinil-CoA gitu, sehingga suksinil-CoA kan nanti akan menjadi suksinat gitu. Jadi arahnya sudah mulai terlihat ya bahwa kita mau lihat tadi kan judulnya adalah masalah katabolisme valin gitu ya. Nah, valin ternyata part of BCAA ini yang mana dia menghasilkan suksinil-CoA, sementara suksinil-CoA ini diketahui nanti akan jadi suksinat. Nah, suksinat ini yang berperan dalam respirasi dalam rangka pembentukan energi melalui jalur SLRF ini yang dilakukan pada sel kanker gitu. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, apakah suksinil-CoA dari BCAA ini tadi berperan dalam perubahan metabolisme pada kondisi kanker tersebut? Sehingga menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah bisa berpotensi untuk menjadi target terapi? Itu. Jadi katakanlah kalau si BCAA ini nggak ada, kan harusnya terhambat ya jalur SLRF ini, seperti itu. Ini suksinil-CoA-nya. Oke, kita langsung ke data dan pembahasannya. Jadi yang pertama adalah dilakukan analisa tentang pengaruh BCAA pada homeostasis lipid gitu. Tadi sebetulnya di atas selain SLRF juga ada perubahan atau gangguan metabolisme lipid di kondisi kanker tersebut gitu. Sehingga ini dilihat di sini. Nah, ini kita mau melihat tadi kan ada leusin, isoleusin sama valin ya. Dalam kondisi yang kita bikin knockdown gitu ya, itu apakah nanti ada penurunan lipid atau enggak seperti itu. Ya, jadi di sini disebutkan tujuannya untuk mengetahui apakah BCAA berperan dalam mempertahankan kandungan lipid sel kanker prostat. Untuk itu digunakan 3 model sel yang mewakili progresi kanker prostat. Jadi ini 3 macam selnya yang LNCAP, kemudian PC3 sama C42B. Nah, ini sama-sama semua adalah sel kanker prostat. Nah, kemudian sel dikultur dalam media yang dibuat kekurangan BCAA. Jadi variatif ya. Jadi misalnya di yang sini dibuat ada BCAA semua, kemudian di yang kolom selanjutnya dibikin ada isoleusin sama valin, tapi leusinnya nggak ada. Kemudian yang paling ujung di sini tiga-tiganya benar nggak ada, dan begitu selanjutnya dibuat sama antara A, B, dan C. Nah, sel kemudian dikultur dalam media yang kekurangan BCAA tertentu tadi, dan dilakukan pewarnaan fluoresen Nail red. Nah, ini prinsipnya Nail red ini akan berikatan dengan lipid di dalam sel, sehingga intensitas fluoresensinya akan mencerminkan jumlah cadangan lipid. Gitu. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa penghilangan BCAA menyebabkan penurunan kandungan lipid pada seluruh sel kanker prostat. Pada tiga-tiganya terlihat penurunan. Itu kita lihat misalnya ini ya yang di ujung-ujung ini ya, dari kondisi awal yang di sini, kemudian kita bikin minus semua, jadi lipidnya terlihat menurun seperti itu. Sehingga dikatakan di situ bahwa temuan ini mengatakan bahwa BCAA berperan penting dalam menjaga homeostasis lipid pada kanker prostat. Oke, selanjutnya ini gambaran mengenai tadi ya bahwa BCAA itu, jadi kita dikenalkan di sini ada BCAT. BCAT yaitu branch chain amino acid aminotransferase. Jadi dia adalah enzim yang berperan pada tahap awal katabolisme BCAA. Jadi di gambar ini BCAA, kemudian ini ada BCAT1, BCAT2. Jadi dia memang enzim yang awal berperan kemudian pada katabolismenya. Kemudian nanti dia akan hasil katabolismenya itu ada yang menghasilkan suksinil-CoA, ada yang asetil-CoA gitu kan. Nah, nanti kaitannya kemudian pada TCA cycle. Nah, pada pengujian ini dilihat pengaruh ada tidaknya enzim tersebut terhadap kondisi lipid pada sel. Jadi kita mau membuat knockdown juga nih di sini di BCAT1 sama 2 gitu untuk melihat nanti kalau yang di knockdown BCAT1 bagaimana, kalau yang di knockdown BCAT2 kondisi pada lipidnya tadi kayak gimana gitu. Nah, tapi sebelum melihat ke profil lipidnya, maka seperti biasa jika dilakukan knockdown maka dilakukan validasi dengan PCR apakah memang ekspresi gennya berkurang atau enggak seperti itu. Nah, di sini sebetulnya saat dilakukan knockdown ini yang SICTR ini dia kontrolnya, jadi digunakan siRNA ya untuk ini.
atau small interference RNA sehingga nanti akan kepotong gen tersebut sehingga tidak terekspresikan begitu. Nah, di yang abu-abu ini adalah kontrolnya. Nah, di sini waktu dilakukan knockdown di BCAT1 dia hasilnya memang betul turun gitu ya, turun drastis. Nah, kemudian di BCAT2 dia ya cenderung masih sama lah seperti kontrol, ada kenaikan sedikit. Nah, yang menarik justru saat dilakukan knockdown pada BCAT2 dia bisa di sini 0 gitu kan, tapi saat itu BCAT1-nya malah jadi naik signifikan. Nah, di artikel tersebut dikatakan ya ini mungkin proses dari seperti mekanisme sel gitu melakukan kompensasi ketika BCAT turun, ini BCAT-nya turun, maka kan dia sel kanker itu akan gimana caranya supaya misinya jalan, maka dia justru BCAT1-nya jadi tinggi seperti itu. Nah, tapi untuk yang sebaliknya dia nggak sesignifikan itu ya. Jadi bisa dilihat mungkin di sini yang paling berpengaruh berarti justru BCAT1. Oke, selanjutnya setelah tahu profil hasil knockdown-nya tadi, kita melakukan sama seperti tadi melihat kondisi lipidnya dengan Nailred lagi. Nah, di sini setelah dilakukan knockdown BCAT dan validasi, maka selanjutnya dilakukan pengukuran lipid. Hasilnya ketika BCAT1 turun, lipidnya juga turun. Jadi ini memang sesuai dengan hipotesanya yang seperti itu. Kemudian ketika BCAT2-nya rendah, lipidnya naik. Nah, ini berkaitan dengan yang slide yang tadi. Kemungkinan mekanisme sel dia merespon rendahnya BCAT2 itu dengan justru menaikkan BCAT1 sehingga lipidnya malah jadi tinggi seperti itu. Kemudian pada sel BPH1, sel BPH1 ini adalah sel yang jinak ya, atau kita bisa katakan tidak kanker begitu. Kondisi tersebut tidak berlaku sehingga ada perbedaan. Jadi malah dari sini harusnya memang seperti itu ya, bahwa ada perbedaan respon nih antara sel kanker dan sel yang normal. Kemudian, nah setelah tadi melihat lipidnya, kita melihat juga uji uptake asam lemak. Jadi ini tujuannya itu untuk melihat bahwa ketika lipidnya kurang atau karena kita lakukan tadi penyusutan BCAA di awal tadi, nah kemudian sel kanker itu apakah akan berusaha uptake lipid dari sumber lain gitu. Nah di sini digunakan senyawa yang di gambar A yaitu C16 body P, ini suatu analog palmitat yang berlabel fluoresen sehingga nanti adanya update lemak maaf ini typo, harusnya adanya uptake lemak bisa diamati dari peningkatan fluoresensi hijau gitu. Nah, sementara apa ini yang senyawa B yaitu 2-bromopalmitat di sini adalah inhibitor transport asam lemak gitu. Jadi di sini digambarkan di sini ada 2BP. Jadi ketika nanti untuk melihat ketika si 2BP itu diberikan otomatis dia kan akan menjadi menginhibisi ya itu seperti apa begitu. Nah, kita kemudian melihat di gambar C. Di gambar C itu kondisi di mana BCAA minus, BCAA tadi yang 3 asam amino tadi ya, akan meningkatkan uptake lipid. Gitu. Jadi yang ini, minus ini, akan meningkatkan uptake lipid. BCAA minus sama yang inhibitornya minus, karena kan tidak diinhibisi. Jadi sesuai bahwa, oh dia memang uptake lemak nih, tidak transportnya tidak diinhibisi, kemudian BCAA-nya minus, sehingga dia mengambil lemak dari luar. Nah, ini terlihat meningkat di sini. Kemudian yang lainnya sama ya. Nah, kondisi ini berbeda pada sel BPH1 yang sel normal, yang ini tadi. Kemudian pada gambar D dilakukan pengamatan dengan depresi masing-masing BCAA secara terpisah. Jadi kalau yang gambar D tadi itu BCAA secara umum, kalau ini kita lihat secara terpisah leusin, isoleusin, dan valin gitu. Nah, di sini disimpulkan bahwa hasilnya terlihat signifikan uptake lipid itu ketika penyusutan atau depresi dilakukan terhadap yang valin. Gitu. Jadi di sini yang paling terlihat adalah yang ketika penyusutan valin. Dia ketika valin menyusut maka uptake-nya itu terlihat jadi banyak gitu. Makanya digambarkan di yang gambar H ini. Ini kan ini valin, ini kayak kontrolnya gitu. Jadi ketika lipidnya rendah, dia melakukan uptake, dia jadi banyak di sini seperti itu. Nah, kemudian setelah dari yang
pengujian tadi, penelitian itu kemudian langsung fokusnya ke valin gitu. Nah, di sini dihipotesiskan bahwa ini melalui gambar ini ya, valin itu menjadi sumber karbon penting untuk suksinil-CoA seperti yang tadi sudah digambarkan di awal kan, bahwa katabolismenya dari valin ini salah satunya adalah dia akan menghasilkan suksinil-CoA kemudian menjadi suksinat masuk ke TCA cycle. Nah, enzim kuncinya itu ini enzim-enzimnya ada PCCA, PCCB dan seterusnya, tapi yang utama adalah HIBC, HIBCH, maaf. Jadi nanti yang kemudian dilihat dan akan menjadi suatu kesimpulan apakah bisa menjadi potensi terapi adalah fokus di inhibisi HIBCH ini gitu. Karena ini merupakan enzim yang utama. Nah, kemudian suksinat yang terbentuk digunakan dalam respirasi mitokondria melalui suksinat dehidrogenase atau SDH untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, jika HIBCH dihambat, pasokan suksinatnya akan menjadi menurun juga, sehingga respirasi mitokondria dan pertumbuhan sel kanker ikut terhambat gitu. Jadi ini digambarkan seperti ini ya, ketika PCA itu adalah prostat cancer ya, prostat cancer itu sudah semakin parah gitu, atau yang tadi kita sempat sebut yang PCRP tadi. Nah, itu udah semakin ketergantungan dengan respirasi yang melalui jalur SDH ini, yang melalui suksinat seperti itu. Sehingga nanti ketika kita targetkan itu di suksinil-CoA atau suksinat, kita harapkan kayak terblok SDH ini, jalur respirasi melalui SDH ini terblok sehingga tidak terjadi pertumbuhan sel kanker tersebut. Nah, kemudian kita lihat pengaruh HIBCH pada pertumbuhan sel. Jadi di sini dilakukan knockdown pada enzimnya, pada HIBCH tersebut gitu. Yang mana dia adalah enzim untuk katabolisme valin ya. Dengan teknik sama dengan small interfering RNA dan nanti dibandingkan dengan kontrol. Kontrol di sini adalah di grafik ini adalah yang warna hitam gitu. Nah, kemudian pertumbuhan sel dipantau dengan live cell imaging. Hasilnya pada sel yang non-kanker kecepatan tumbuhnya relatif sama dengan kontrol. Sementara pada sel kanker kecepatan tumbuh menurun. Ini yang warna ungu. Dan penurunan kecepatan ini terjadi lebih cepat ketika kondisi castrate resistant atau yang tadi kita bilang yang lebih parah ya, yang sudah hampir resisten terhadap si terapi androgen tadi. Jadi dia lebih cepat untuk menurun gitu pertumbuhan selnya. Nah, kemudian setelah kita lihat tadi, kita kaitkan juga dengan kematian sel gitu, relatif dead cell. Apakah untuk melihat apakah tadi itu karena jadi menurun, apakah karena ada kematian sel atau bagaimana gitu. Nah, ini peneliti mengevaluasi apakah penurunan enzim ini, HIBCH ini dapat meningkatkan kematian sel. Ini di sini di metode ini digunakan PI atau Propidium iodida, di mana dia itu pewarna yang dapat masuknya adalah ke sel yang justru membrannya sudah rusak begitu, sehingga ketika nanti lebih berwarna menunjukkan bahwa lebih banyak sel yang rusak begitu atau mati. Nah, hasil menunjukkan bahwa knockdown HIBCH ini meningkatkan jumlah sel mati di sini karena kontrolnya yang abu-abu, kemudian terlihat peningkatan pada yang warna ungu seperti itu. Nah, di sini disebutkan ada selnya kan tadi kan kita cuman LNCAP aja ya, tapi di sini ada variasi LNCAP dengan ENZ, tidak dengan NNZ, dengan ENZ. Nah, itu apa sih gitu. Jadi si ENZ itu adalah enzalutamid, itu adalah obat anti androgen. Jadi ini untuk menggambarkan ketika seorang pasien itu dalam kondisi yang ini kankernya pada tahap LNCAP ini, kemudian tanpa terapi enzalutamid tersebut bagaimana, kemudian dengan terapi bagaimana, gitu. Kemudian F16D ini sama sel kanker juga, tetapi dia masih belum resisten, masih tergantung dengan obat tadi. Jadi dia masih tengah-tengah ya, dia masih bisa diobati dengan androgen tadi, anti androgen. Nah, kemudian di sini ada kondisi maaf ini NEPC. Nah, NEPC ini kalau yang MR49F ini yang tadi yang sudah kita bahas di awal, yang dia sudah hampir resisten terhadap terapi standarnya. Nah, yang NEPC ini yang benar-benar dia sudah lebih parah gitu. Dia sudah lebih parah dan dia memang sudah benar-benar resisten.
Sehingga di sini terlihat kenaikan kematian selnya itu sedikit sekali di sini. Sementara untuk yang lain-lainnya, terutama yang kita targetkan kan adalah sel yang jenis yang ini ya, itu dia kenaikan kematian selnya cukup signifikan. Oke, baik. Selanjutnya setelah tadi kita melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan sel dan kematian sel, kita melihat ekspresi gen lain yang terlibat dalam degradasi valin menggunakan PCR. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa knockdown HIBCH menurunkan ekspresi beberapa gen penting pada jalur tersebut. Jadi kan tadi kita sudah lihat di gambar awal ya bahwa untuk katabolisme si valin itu selain HIBCH juga ada yang tadi ada gambar PCCA, PCCB begitu kan. Nah ini dilihat juga sih gitu apakah dia terpengaruh nggak sih ketika kita melakukan knockdown pada enzim yang utama yang HIBCH gitu. Ternyata temuan ini menunjukkan bahwa HIBCH berperan dalam mempertahankan aktivitas keseluruhan jalur katabolisme valin. Jadi maksudnya dia tidak ada efek yang jadi misalnya HIBCH-nya turun tapi ternyata nanti enzim yang lainnya jadi naik kayak gitu. Itu tidak ada. Justru di sini ada beberapa penurunan juga gitu, meskipun mekanismenya tidak dijelaskan di situ. Tapi sebenarnya tujuannya lebih ke melihat apakah ada efek yang saling bertentangan. Nah, kemudian ini dilakukan pengamatan metabolit dengan kromatografi MS ya. Jadi ini untuk melihat ini kan metabolit-metabolit yang kita bisa lihat di TCA cycle ya, untuk membuktikan bahwa HIBCH itu berkontribusi terhadap pembentukan suksinat gitu. Apakah memang ada penurunan gitu. Nah, di sini di tanda merah di sini dia dari yang awalnya kontrolnya 1 ya ini jadi ini lebih ke angka di sini itu vouching ya. Jadi kayak penurunannya seberapa lipat sih terhadap kondisi awalnya gitu. Jadi di sini makanya dibikin 1 semua. Nah, di sini menurunnya 0,61 kalinya gitu. Nah, kemudian di suksinil CoA juga kurang lebih sama gitu. Nah, terus selain itu beberapa metabolit TCA lainnya juga seperti fumarat, malat, dan sitrat juga menurun. Nah, kita lihat di sini sitrat turunnya kenapa sangat signifikan ya? Ini sebenarnya kalau di artikel itu pertanyaan ini kayak masih terbuka gitu karena dia juga menjelaskan juga bisa menjadi penelitian selanjutnya gitu masih menjadi tanda tanya kenapa di sitrat ini nurunnya sangat signifikan begitu. Sebaliknya untuk asetil-CoA di sini hampir tidak berubah gitu. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi utama enzim HIBCAH lebih berkaitan dengan kontrol suksinat gitu daripada sumber asetil-CoA karena kan tadi valin kita katakan hasil katabolismenya adalah suksinil-CoA atau asetil-CoA. Nah, sebetulnya ini saya ke gambar yang ini sebentar. Jadi ini ambil dari slide kuliah ya. Sebetulnya kalau yang valin tadi kan memang dia lebih support ke suksinil CoA. Sementara untuk yang leusin itu ke asetil CoA gitu. Jadi walaupun tadi di artikel tadi dijelaskan bahwa menjadi pertanyaan kenapa sitratnya sangat turun sedangkan asetil CoA-nya hampir tidak ada perubahan gitu. Sebenarnya sih kalau untuk yang sitrat sih saya belum menemukan jawabannya ya, tapi kalau untuk yang kenapa asetil CoA tetap ya kemungkinan karena kan di sini yang dilakukan eh, penghambatan ya atau takedown adalah hanya yang HIBCH kan, sehingga dia adalah enzim yang hanya terkait dengan valin. Sementara kan tetap ada leusin di sini. Leusin di sini dia support untuk asetil CoA. Jadi apakah itu juga menjadi kemungkinan kenapa asetil CoA-nya tidak menurun gitu. Oke, kemudian kita ke sini. Ini ada pengamatan enzim yang lain, yaitu MCCC. MCCC2 ini sebetulnya enzim kunci untuk katabolismenya yang leusin gitu. Dia untuk melihat juga tadi apakah ada efek yang saling bertentangan. Karena dikatakan di situ bahwa ada penelitian terdahulu yang targetnya adalah justru di enzim yang MCCC ini, di mana dia dikatakan bisa menjadi potensi untuk terapi juga dengan enzim ini. Makanya di sini dilakukan juga pengamatan di MCCC2 ini karena khawatirnya nanti ada efek yang saling meniadakan atau antagonis ya terhadap si HIBCH ini gitu.
Di sini dikatakan dianalisis untuk mengetahui apakah sel kanker mengkompensasi hilangnya katabolisme valin dengan tiba-tiba jadi meningkat katabolisme leusin, seperti itu. Nah, namun hasilnya menunjukkan bahwa knockdown di HIBCH atau katabolisme untuk valin itu justru nggak meningkatkan si leusin. Jadi dia justru malah menurunkan ekspresi enzim yang leusin, yang MCCC2. Dan sebaliknya, knockdown di MCCC2 menurunkan ekspresi HIBCH. Meskipun lebih efektif ketika kita target terapinya di HIBCH gitu. Dibanding kalau kita melakukan MCC, karena di sini ketika kita melakukan knockdown di MCC2, dia penurunan di HIBCH-nya tidak terlalu signifikan. Jadi hanya ini. Gitu. Sementara kalau kita melakukannya pada yang HIBCH, penurunannya ini cukup signifikan di sini. Kemudian, nah, setelah itu dilihat juga, kan tadi kita membahas masalah respirasi, ya, respirasi sel. Nah, peneliti melakukan juga mengukur seberapa sih oksigen consumption rate-nya gitu untuk melihat, tadi kan kita baru lihat ekspresi gennya, kemudian jumlah metabolitnya gitu ya. Nah, apakah eh, kita singkat kemudian OCR ini sebagai indikator respirasi mitokondria, ketika enzimnya dihambat, apakah OCR menurun secara signifikan pada berbagai model kanker prostat? Di sini berbagai model kankernya seperti ini. Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa katabolisme valin melalui HIBCH berperan penting dalam mempertahankan aktivitas respirasi mitokondria. Jadi di sini karena bisa digambarkan yang warna hitam ini adalah kontrolnya, kemudian yang warna ungu ini adalah yang tadi dilakukan penghambatan enzim HIBCH. Itu. Jadi karena kita untuk melihat apakah memang terjadi penurunan ini oksigen rate-nya gitu kan. Jadi di sini disimpulkan memang terjadi penurunan. Nah, selain itu, selain kita melihat oksigen rate-nya, juga dilihat terhadap produksi ATP-nya. Karena kan tujuannya lebih ke situ ya finalnya. Nah, untuk hasil yang ini menunjukkan bahwa suksinet yang berasal dari katabolisme valin berkontribusi terhadap pembentukan energi pada sel kanker prostat. Jadi di sini yang warna ungu ini adalah mitokondria maksudnya, kemudian yang ini adalah dari glikolitik. Jadi kita mau melihat, memisahkan ya, karena yang mau kita lihat adalah produksi ATP yang dari mitokondria. Di sini terjadi penurunan. Jadi yang kita lihat adalah yang warna ungu terhadap kontrol, dia terjadi penurunan. Itu baik pada yang tadi pakai terapi, tidak pakai terapi, dengan terapi maupun yang kondisi sudah hampir resisten. Kemudian di sini disimpulkan bahwa BCAA atau branch amino acid tadi berperan dalam mempertahankan homeostatis lipid pada sel kanker prostat. Lalu lebih spesifik lagi, inhibisi HIBCH menyebabkan penurunan respirasi mitokondria atau yang tadi kita lihat oksigen consumption rate dan produksi ATP mitokondria melalui penurunan suksinil-CoA. Selanjutnya yang terakhir adalah HIBCH ini berpotensi menjadi target terapi metabolik baru untuk kanker prostat, terutama pada kasus yang resisten terhadap terapi antiandrogen atau hampir resisten yang tadi kita sebutnya adalah PCRP. Begitu, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi. Baik, silakan siapa dulu yang mau bertanya. Ya, Sekar, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rika. Terima kasih untuk presentasinya. Mbak Rika, saya izin mau tanya. Tadi pas pengamatan lipid itu kan udah dilakuin eksperimen untuk mengurangi atau menghilangkan BCAA gitu ya Mbak. Sama sebenarnya kan BCAA tadi disebutin kalau efeknya sama-sama aja gitu sama BACT ke lipidnya. Itu kenapa sih ya Mbak masih dilakukan juga uji inhibisi BACT walaupun udah dilakuin uji di BCAA gitu Mbak? Slide yang awal. Iya Mbak. Ya, oke. Yang ini kan yang
eh, jadi waktu BCAA tuh kita langsung melihat kalau minus BCAA gimana, kalau ada gimana gitu kan. Nah, sementara peneliti itu pengen tahu juga ketika, karena kita mau lihat katabolismenya kan. Jadi kita mau lihat ketika kalau tadi memang sengaja di BCAA-nya nggak ada gitu diminusin, tapi kalau yang BCAT ini lebih melihat kalau BCAA-nya tetap ada, tapi faktor untuk apa namanya katabolismenya yang dihambat, di mana di sini adalah BCAT 1 sama 2 ini begitu. Karena nanti untuk eh, yang kondisi kondisi yang sebetulnya juga akan lebih fokusnya ke katabolismenya kan. Jadi kita susah kan untuk benar-benar ngontrol bahwa oh ini BCAA kita apa namanya take down gitu. Jadi kita melihatnya ke selain tadi eksperimen awal kita minusin BCAA, tapi kemudian dikonfirmasi dengan kalau BCAA ada, tapi faktor untuk BCAA itu dihambat itu seperti apa gitu. Mungkin gitu sih, Kak. Oh, oke Mbak, makasih Mbak. Ya, Masalah. ya silakan berikutnya Miska. Baik, terima kasih Prof. dan terima kasih Mbak Rika atas presentasinya. Di sini mungkin kita masih bingung Mbak yang terkait pengujian. Tadi kan ada pengujian aspek asam lemak ya. Nah itu kenapa ada profil sel yang terlihat paling beda ya? Apakah aspek asam lemaknya tadi kan justru menurun saat diberi perlakuan penghilangan BCAA. Nah, kenapa dia berbeda dengan sel yang lainnya? Oke, oke Mbak. Dari aku coba cek nih slide-nya. Oke, ini yang paling beda sih yang F ya Mbak ya. Jadi ini BPH1 itu yang tadi kondisinya dia kayak sel jinak gitu yang dia bisa kita katakan non kanker gitu. Jadi ketika dia apa namanya kondisi kan dianggap itu seperti kondisi normalnya ya. Dia berbeda sama yang kondisi sel kanker gitu. Jadi ketika dia eh, lipidnya kurang ya dia bukan ya dia berarti aktivitas metabolismenya yang diturunkan menyesuaikan bukan langsung kayak langsung habis-habisan ngambil atau uptake lipid dari lingkungan luar gitu. Karena ini lebih representasi untuk yang sel normal seperti itu, Mbak. Cukup Miska? Mungkin cukup dulu kali ya. Terima kasih Mbak. Iya, oke. Iya. Saya pengen tanya tapi umum ini ya. Iya. Ini kanker prostat terutama terjadinya kan pada laki-laki ya. Ini Iya. karena pembahasan mengenai asam amino dan kaitannya dengan lipid itu, bagaimana sebaiknya untuk diet asam amino mesti sumbernya adalah mungkin daging gitu ya, lipid mungkin minyakan dan sebagainya. Kira-kira berdasarkan penelitian ini, kira-kira saran untuk diet yang tepat untuk menghambat pertumbuhan ya. Kalau sudah tumbuh supaya tidak cepat ininya, kira-kira gimana mengenai diet? Kedua sumber asam amino atau lipid. Iya, makasih Prof. Jadi kemarin sempat baca juga kan si valin ini kan kita dapatkan dari asupan makan kita ya, Prof. Nah Iya, itu iya. ya jadi ketika kita kalau di paper tadi lebih ke gimana kita ngehambat si valin itu. Jadi kalau terkait dietnya sih kemarin sempat ini cari tahu juga dia kalau misalnya daging, ikan, telur gitu kan dia tinggi valin ya, mungkin bisa diatur dari situ gitu sih, Prof. Iya. Jadi artinya kalau Lebih sudah ngontrol di terkena situ. prostat dikurangi gitu, Betul, untuk daging, ikan, telur. termasuk lipidnya gitu. Iya, betul, Prof. Oke. Mengurangi keduanya ya kalau gitu ya. Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih kita beri plus ya untuk ya selanjutnya siapa yang presentasi selanjutnya? Saya, Prof. Ya silakan. Ya, saya minta waktu sebentar ya, Prof, kawan-kawan untuk menekan PT-nya.
Layar saya terlihat ya. Oke. Selamat pagi, Prof. dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Albertus Saldo. Hari ini saya akan mempresentasikan kajian literatur saya mengenai biomineralisasi berbasis kolaborasi mikroba untuk self-healing konkret. Ini tinjauan kritis dari perspektif integrasi jalur metabolisme. Jurnal yang saya ambil dari sebenarnya jurnalnya Jurnal Chemical Engineering dari tahun 2025 dengan judul Collaborative Mechanism of Microbial Fuel Cell Native Bacteria as for Sarcina pasteri, Improving Mineralization Performance. Jadi kita masuk ke pendahuluan. Mungkin bahasan hari ini akan sedikit, dalamnya saya akan sedikit nukang gitu ya. Kalau rekan-rekan sama pada sudah pernah melihat beton gitu ya. Beton itu sebenarnya sangat penting bagi pembangunan gitu ya, bagi pembangunan infrastruktur skala besar, apalagi dengan perkembangan industri dan perkembangan dan perkembangan pembangunan zaman sekarang gitu. Karena sudah nggak ada lagi orang membangun gedung tinggi pakai kayu gitu, atau pakai ya arahnya sekarang bangunnya kalau bukan pakai beton untuk bikin cor dan juga nanti buat bikin tiang pancang gitu untuk nanti proses pembangunan ke tahap berikutnya. Nah, namun dan proses ini tuh sudah sangat dikembangkan secara maksimal gitu di berbagai macam negara dengan efisiensinya masing-masing. Namun ternyata untuk negara seperti kita yang lembab, suhunya cukup hangat, suhunya kayak biasanya panas-panas kita terik matahari sepanjang tahun, baru nanti dingin, nanti dia mengering. Ditambah dengan aktivitas manusia, uh, ya dari awalnya cuma dipakai buat jalan sampai akhirnya mungkin ada pembangunan tambahan, ada mungkin betonnya dibolongin dan dipukul paku dan segala macam. Ini akan menyebabkan keretakan struktural. Keretakan struktural ini berbahaya karena awalnya dari retak halus yang mikroskopis akan terpropagasi makin besar sehingga nanti memunculkan kerusakan pada bangunan. Misalkan kayak kerangka besi di dalam cor beton itu nanti bisa terkorosi. Nah, ini kalau nggak di ini kalau tidak secara panjang dikerjakan, diberesin, bisa membuat bangunannya jadi roboh. Tapi kalaupun jadi sering diberesin, ini jadi polusi udara sendiri. Ini apalagi proses pengecoran itu butuh panas dan melepaskan CO2 ke udara. Ya, nah, ini sehingga menyebabkan perlu solusi efisien supaya beton di masa depan kita nanti itu bisa lebih tahan lama dan lebih tahan gangguan. Ada beberapa metode yang sudah dikembangkan, baik penambahan serat, baik penambahan kapsul polimer, penambahan aditif supaya dia tidak shrinking, tambahan sambungan mekanik dengan desain arsitektur, dan yang paling terakhir dengan material induced calcination precipitation. Nah, dari semua metode ini hanya microbial induced calcite precipitation yang metodenya paling bisa aktif secara berkelanjutan. Jadi selama bakterinya masih hidup di dalam semennya itu nanti bisa terus-menerus menjadi baik. Lalu nanti prosesnya bisa jadi kalsit murni. Prosesnya kalsit murni tidak ada material asing di dalam sana, semuanya bentuknya CaCO3. Dia bisa menjangkau sampai pori-pori mikroskopis, pori-pori sekecil dari mikrobanya itu sendiri, dan yang paling ramah lingkungan. Maka dari itu, pengembangan microbially induced calcite precipitation menjadi salah satu metode yang paling dikembangkan untuk pengembangan beton self-healing konkret gitu. Dan mekanismenya sederhana sebenarnya, bahwa bakteri ini harus masuk dicampur bersama adukan beton. Nah, atau biasanya diformulasi lebih jauh sehingga nanti saat kita cor beton, bakterinya kita nggak perlu nambahin bakteri lagi ke dalam sana ya. Nah, sebenarnya banyak tantangan dari sini. Yang pertama, bakteri ini harus tahan panas, karena cor beton seperti yang kita sama-sama tahu nanti akan mengeluarkan panas seiring dengan proses curing. Nah, yang kedua,
carputan ini sifatnya sangat basah. Reaksi yang di dalam sana itu reaksinya sangat basah sehingga banyak bakteri yang tidak tahan. Maka dari itu, ada beberapa bakteri yang akhirnya ditelusuri untuk bisa digunakan untuk proses MICP ini. Salah satunya adalah Sporosarcina pasteri. Bakteri ini ditemukan tahun 2010, meskipun sebenarnya bakteri ini ditemukan sudah lebih lama lagi, bakteri ini ditemukan tahun 1800. Namun validasi konsep dengan kultur bone ini dilakukan oleh Jonkers tahun 2010. Lalu berikutnya karena nutrisinya yang mahal, maka nutrisinya dikembangkan untuk dimodifikasi dengan nutrisi limbah agroindustri di tahun 2009. Agak mundur, oke. Lalu berikutnya karena bakteri ini perlu dienkapsulasi supaya tahan terhadap kondisi semen kering, maka dienkapsulasi di sel buatan di tahun 2014. Nah, akhirnya pada tahun 2025, maaf, industrinya tahun 2019, sorry. Sehingga pada tahun 2025 di penelitian yang dilakukan oleh Liu, bakteri ini kemudian digabung dengan effluent atau cairan yang dari sumber limbah sebagai nutrisi tekanan untuk membantu proses operational expense. Nah, maka dari itulah penelitian di sini berencana untuk menggabungkan bakteri dari Sporosarcina pasteri dicampurkan dengan dihidupkan dalam medium bakteri lain yang menghasilkan yang hidup di limbah rumah tangga. Nah, baru habis itu pembentukan nanti diharapkan akan membentuk selubung biofilm pelindung bagi Sporosarcina pasteri sehingga nanti selain itu juga nanti membentuk integrasi jalur metabolisme yang nanti dapat mendukung pertumbuhan Sporosarcina pasteri untuk menghasilkan CaCO3 yang dapat menutupi lubang-lubang pada konkrit menyebabkan dia menjadi self-healing. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana pemanfaatan effluent reaktor NFC mempengaruhi stabilitas seluler dan efisiensi biomineralisasi kalsit. Yang kedua, bagaimana substitusi limbah cair ini mampu memecahkan hambatan skalabilitas dan kekayaan komersial self-healing konkret. Ya, ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan effluent FFC terhadap stabilitas seluler dan efisiensi biomineralisasi kalsit. Yang kedua adalah mengevaluasi potensi effluent limbah sebagai solusi zero cost untuk skalabilitas dan komersialisasi industri. Masuk ke landasan teori. Kita masuk ke bakteri ini saja. Bakterinya ini sebenarnya, bakteri ini merupakan bakteri gram positif. Bakteri ini membentuk basil, bakterinya aktif bergerak dan mampu membentuk spora sehingga dapat bertahan di berbagai kondisi ekstrim. Bakteri ini aerobik, membutuhkan gas dalam proses hidupnya dan membutuhkan oksigen dalam proses hidupnya. Bakterinya cenderung hidup di kondisi yang mild atau mesofil dan alkalifilic atau tahan pada lingkungan pH tinggi sehingga cocok dalam MICP. Lalu bakteri ini chemoheterotrof, dia menggunakan zat-zat organik untuk hidupnya dan memproduksi enzim urease aktif untuk proses jalur transport buangan urea sisa reaksi, pengolahan urea reaksi dan dapat digunakan untuk agen presipitasi kalsit. Nah, sebelumnya bakteri ini pernah dikenal sebagai Bacillus pasteri yang juga umum, yang juga menarik karena bakteri Bacillus pasteri ini sudah pernah juga digunakan dalam proses biomineralisasi kalsit. Dan medium pertumbuhannya dia harus hidup di medium yang kaya dengan urea dan pertumbuhannya sangat cepat, 60 menit sekali sudah bisa membelah menjadi 2. Ini gambaran utama nitrogen metabolism diambil dari cat genome. Jadi untuk bakteri Sporosarcina pasteri, proses penyerapannya ini proses fiksasi gas nitrogen terjadi proses fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen ini digunakan untuk langsung diproses menjadi berbagai macam zat perantara untuk nanti endingnya sebagai agen pembentuk tubuh, agen pembentuk asam amino, dan agen pembentuk energi. Nah, kalau kita berfokus kepada titik amonia di sini menjadi sentral utama proses metabolisme nitrogen pada bakteri ini. Di mana pada tahap ini proses pembuangan amonia nanti yang sudah diproses nanti akan masuk ke pembentukan akan masuk pada proses penyatuan CaCO3 di mana nanti asam bikarbonat nanti yang ada di sana akan diproses dalam tahap yang lebih langsung. Diharapkan dari lingkungan yang ada di sana, dari lingkungan tempat dia hidup nanti akan banyak kalsium. Jadi kalsium ini sebenarnya tidak diproses di dalam sel,
namun akan berada di wilayah mediumnya, sehingga nanti akan berhasil membentuk kalsium karbonat yang merupakan kalsit. Nah, berikutnya kalau ditelusuri lebih jauh di step kecil tadi itu kita akan masuk kepada pembentukan karbon fosfat. Nah, karbon fosfat nanti di sini akan masuk kepada satu siklus pembentukan urea. Siklus ini menjadi sangat utama yang menyebabkan Sporosarkina dipisahkan dari Bacillus, karena proses ini menyebabkan dia dapat mengolah urea menjadi berbagai macam mengolah urea untuk proses ekskresi tubuh. Nah, salah satunya di sini adalah dengan memecah dengan satu tambahan enzim yakni urease. Urease ini adalah enzim yang dapat memproses urea menjadi menjadi amonium dan bikarbonat dan karbonat. Inhibitornya adalah teurea. Reaksi ini sepenuhnya berjalan dengan bantuan nikel ganda. Nah, laju reaksinya dipengaruhi pH basa dan untuk strukturnya ini heterotrimer dengan situs aktif di situs paling besarnya di situs A. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Jadi untuk bakteri ini mekanismenya berlangsung sebagai berikut. Pertama, dengan bioreaktor yang dari efluen limbah rumah tangga ini nanti disiapkan selama 30 hari. Lalu kerapatannya ditentukan oleh OD sehingga nanti didapatkan kerapatan sel maksimum untuk nanti bakteri bisa dipanen. Sebagian bakteri nanti akan dipanen untuk proses co-culturing dan satu bagian akan diproses untuk ekstraksi DNA untuk analisis DNA secara metagenomik. Nah, untuk bakteri nanti akan digunakan untuk pembuatan co-culturing nanti akan ditambahkan 1% inokulum Sporosarkina pasteur di optimum density tertinggi di 0,6. Maka dari sini akan diinkubasi 30 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu berikutnya nanti dari sana akan ada penambahan urea dan CaCl2 untuk menginduksi pembentukan urease, di mana nanti ureasenya nanti akan teraktivasi dan akan terekspresi sehingga nanti akan mengkonversi urea menjadi bikarbonat dan karbonatnya akan ditangkap oleh CaCl2 sehingga nanti akan membentuk kalsit atau kapur. Nah, dari sini proses inkubasinya akan berlangsung selama 7 hari, di mana pengambilan data dari hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh akan diambil. Supernatannya nanti akan diambil baru nanti dikristalisasi untuk kemudian dianalisis strukturnya secara TEM. Dari sini penelitiannya selesai. Hasil bahasan. Jadi untuk proses kinerja pembentukan kalsit, proses kalsitnya sebagai berikut. Jadi enzim urease yang tadi ada akan memecah urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia di sini terhidrasi sehingga menghasilkan ion hidroksida yang menciptakan kondisinya lingkungannya basah. Nah, dari sini CO2 nanti akan terlarut bereaksi dengan OH yang akan ada sehingga nanti akan membentuk suplai ion karbonat. Nah, ion kalsium bebas yang nanti akan ada berada di dalam lingkungan sekitarnya nanti akan berikatan dengan ion karbonat membentuk endapan kalsium karbonat yang membungkus sel bakteri. Jadi seiring berjalannya waktu, bakterinya nanti akan menjadi semakin keras dan semakin keras. Ini sebenarnya juga merupakan tantangan dan juga merupakan bentuk pelindungan diri dari bakteri ini, karena bakteri ini memiliki dinding sel yang cukup keras dan dapat membentuk spora yang nanti dapat membantu dia untuk dalam kondisi yang ekstrim. Namun pada konteks ini kita mengharapkan bahwa CaCO3-nya nanti akan terdistribusi secara merata di seluruh wilayah cavity, di wilayah lubang-lubang pori-pori tempat dia hidup sehingga nanti bisa digunakan jadi self-healing concrete. Nah, karena tadi sedangkan bakteri ini tadi hidup tidak hanya sendirian, tapi dia juga hidup dalam satu konsorsium bakteri lainnya. Nah, bakteri efluen atau bakteri air limbah yang tadi digunakan sebagai medium tambahan untuk pertumbuhan bakteri ini kemudian dianalisis gennya untuk menelusuri gen-gen apa saja yang paling sering muncul pada proses aktivitas ini. Nah, mungkin mengingat dari bahwa ini berada dari limbah rumah tangga yang kaya dengan karbon, maka karbohidrat metabolism gene pathway itu menjadi gen yang paling banyak muncul dibandingkan dengan gen-gen lain pada seluruh mekanisme ini. Nah, dan ini pun tetap masih berjalan, tetap masih disetujui meskipun prosesnya sudah diencerkan berkali-kali. Ya, jadi gen-gen pathway pembentuk karbohidrat metabolism itu masih tetap muncul dan terekspresi. Untuk proses procedure signaling, gen-gen yang membentuk cell wall atau membran atau envelope ini sangat menjadi gen yang paling banyak terekspresi. Nah, ini menjadi gen-gen utama yang nanti sangat banyak digunakan untuk proses pembentukan biofilm.
Proses penggabungannya berlangsung sebagai berikut. Jadi pertama-tama glukosa yang nanti glukosa dan karbohidrat lain yang ada di limbah rumah tangga akan dikonsumsi oleh bakteri-bakteri tersebut secara komunal. Dari sana bakteri nanti ini akan memproduksi berbagai macam akan mendegradasi dan memetabolismenya untuk proses pembentukan energi. Dari sini proses tambahan karbon metabolismenya nanti akan berakhir ke asetat, di mana asetat ini menjadi juga salah satu sumber karbon yang digunakan oleh Sporokinase sarkina, Sporosarcina pasteri. Nah, dari sini disambungkan dengan metode nitrogen metabolism yang ada di bakteri Sporosarcina pasteri, maka dari sini urea nanti akan diproduksi sehingga nanti urea nanti akan diproduksi untuk nanti digunakan sebagai pertama sumber energi, dan yang kedua sumber energi untuk generasi NADPH, ya. Iya, NADPH untuk generasi bukan NADPH nih. Ya, sehingga untuk nanti produksi ya, untuk nanti produksi generasi energi utamanya, dan nanti dari sana prosesnya nanti akan mengkonversi produk-produk nitrogen yang ada sehingga nanti di akhirnya akan diproduksi urea. Urea nanti akan dihasilkan akan masuk ke urease sehingga nanti ureasenya nanti akan menghasilkan asam bikarbonat, menghasilkan karbonat yang nanti akan berhasil dengan Ca yang sudah akan ada pasti di adukan semen. Nah, proses pensinyalannya nanti ditambahkan lagi dengan proses pembentukan biofilm yang diharapkan akan menambah kemampuan perlindungan diri dari bakteri ini sehingga bakteri ini akan lebih akan mampu tahan lama puluhan tahun berada di terselip di antara struktur beton. Nah, dari sini pensinyalannya berlangsung sebagai berikut sehingga nanti akan ada autoinducer yang nanti akan terproduksi sehingga nanti prosesnya akan membentuk biofilm yang utuh dan nanti dan seluruh biofilm ini akan terkalsifikasi sehingga nanti akan membantu proses biofilmnya nanti akan tetap utuh dan juga sebagai sumber karbon untuk digunakan oleh Sporosarcina pasteri untuk membentuk kalsit seiring berjalannya waktu. Nah, aktivitas urease setelah proses co-culturing ini berlangsung, maka Sporosarcina pasteri ini di sini diuji aktivitas ureasenya berdasarkan jumlah ion karbonat yang berhasil diproduksi. Nah, dari sini terlihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan aktivitas urease akibat Sporosarcina pasteri di co-culture, menandakan bahwa bakteri yang ada di sana tidak mengganggu proses aktivitas urease untuk memproduksi ion karbonat. Dari sini dan proses ion karbonatnya masih tetap berjalan secara progresif dari hari pertama hingga hari ke-7. Hal ini menyebabkan seluruh efluen berhasil mencapai efisiensi mineralisasi 90%, sehingga tidak menurunkan kualitas presipitasinya. Ini gambaran sederhana dari hasil scanning elektron mikroskopi dari kalsit yang berhasil diproduksi oleh bakteri Sporosarcina pasteri yang dari tahap yang warna kuning A, B, dan G ini adalah prosesnya tanpa bakteri, yang B, E, dan H, dan C, F, dan I ini merupakan dia saat penambahan bakteri konsorsium A, B, D, yang dilingkari berwarna kuning ini dalam hari pertama pertumbuhan di hari pertama, yang B ini yang dilingkari berwarna biru ini di hari ketiga, dan yang C di hari ke-7. Masing-masingnya dalam keadaan murni kultur Sporosarcina pasteri yang merupakan gabungan, dan gabungannya dengan konsentrasi yang jauh lebih encer. Nah, di sini dicek juga apa saja bakteri-bakteri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sini. Nah, ternyata bakterinya sangat beragam sehingga sebenarnya tidak perlu menjadi patokan utama dalam proses komposisi bakteri pada bioreaktor nanti untuk proses kultur co-culturing bakteri untuk menghasilkan
kalsit ini. Jadinya bakteri apapun yang nanti berada di dalam sana nanti tidak menjadi masalah. Namun di sini perlu dilihat juga bahwa banyak sekali bakteri-bakteri yang mengalami jumlah bakteri-bakteri tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang masing-masingnya khusus. Ini menyebabkan diversitas yang semakin besar di sini menjadi penting bagi proses konsorsium bakteri di sini sebagai co-culturing system untuk menyokong produksi Sporosaccina pasteri untuk memproduksi kalsit. Jadi secara umum karbohidrat dari bakteri MSC ini menghasilkan asam organik yang dapat jadi bahan bakar gratis. Dan yang kedua, oksidasi karbohidrat dari sini melepaskan CO2 ekstra yang bisa larut dan menambah pasokan ion karbonat sehingga prosesnya bisa maksimal. Yang ketiga, sisa metabolit memicu komunitas bakteri untuk mensekresikan EPS yang nanti bisa melindungi aktivitas urease dari kondisi ekstrim beton yang makin panas dan yang nanti akan kering dan lembab dalam waktu yang nggak tahu kapan, dan juga dapat mendukung dia dalam bertahan di jangka waktu yang puluhan tahun adanya. Dan kesediaan senyawa karbon ini dapat secara sukses bisa mensubstitusi total fungsi nutrien broad komersil, sehingga prosesnya bisa jadi zero cost. Maka dari itu, oh ya pun kesimpulannya belum saya ganti, tapi intinya adalah effluent reaktor MFSN ini tidak mempengaruhi stabilitas seluler dan efisiensi biomineralisasi kalsit. Lalu substitusi di sini mampu memecahkan hambatan skalabilitas dan kelayakan komersial self-healing concrete. Nah, untuk sarannya belum saya ganti juga, jadi langsung di sini saja. Sarannya pertama adalah pilot scaling ke tahap berikutnya, dan yang kedua adalah analisis gravimetri berapa banyak jumlah kalsit yang bisa diproduksi dalam satu satuan waktu. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, silakan yang mau bertanya dulu. Aldo, ini sudah dilakukan secara real di lapangan atau baru di laboratorium? Untuk aplikasi konkret, self-healing konkret. Maaf Ros, tadi kamera saya mati. Iya, jaringan saya kayaknya bermasalah. Iya. Iya, Jadi saya iya, Anda dengar Aldo tadi sudah diaplikasikan atau baru dalam tahap laboratorium? Oke, jadi sebenarnya ini sudah diaplikasikan, tapi self-healing concrete ini dia baru menggunakan bakteri berbasis bacillus. Karena bacillus ini sporanya jauh lebih tahan terhadap kondisi ekstrim konkret dibandingkan Sporosaccina. Tapi Sporosaccina ini punya enzim urease yang jauh lebih kuat memproduksi ion bikarbonat, sehingga prosesnya ini jadi lebih penting karena aktivitasnya jadi jauh lebih tinggi, tapi dia sebenarnya nggak setahan itu terhadap beton. Maka dari itu perlu ditambahkan bungkusan. Itulah penelitian ini, Prof. Ya, kalau teknisnya itu penambahan bakterinya ini pada formulasi beton atau dia diberikan setelah beton sudah terbentuk gitu. Formulasi beton saat formulasi beton masih di pabrik, Prof. Jadi pas betonnya masih dicampur dengan segala macam, bakteri ini ditambahkan dalam keadaan kering sebagai aditif.
Jadi Nggak bukan rusak kayak ya? Nah, sebenarnya itulah yang dieksplorasi lebih jauh karena karena bakteri yang sebelum ini bisa dicampur tanpa rusak gitu. Jadi yang dicampur adalah sporanya Bacillus Sporosarcina itu kan juga Ya. sebenarnya pernah jadi Bacillus ya, Prof. Pernah dibagiin sebagai Bacillus sebelum ditemukan ureasenya. Nah, Hmm. Sporosarcina itu tidak terlalu tahan sebenarnya. Jadi efikasinya tidak terlalu bagus. Maka efikasi ya daya hidupnya lah tidak terlalu bagus. Maka dari itu di sini digabung karena dia sebenarnya bukan kayak nanti dioles seperti no drop gitu Prof. Kalau saya sebut merek ya seperti no drop atau seperti cat gitu lah. Dia Hmm. sebenarnya bukan kayak gitu. Oke. Baik, silakan ini. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih Aldo. Izin bertanya tadi mengenai ada slide yang mengenai MFC tadi. Dia kan menyebutkan kalau misalkan ada gen penyandi ya, gen penyandi yang menyebabkan si microbial fuel cell ini bisa berperan sebagai biofilm kalau nggak salah. Ya. Nah, kira-kira si gen penyandi ini apakah di jurnal tersebut dijelaskan seberapa banyak keberlimpahannya, terus apakah itu menjamin aktivitas metabolisme secara real pada MFC untuk membentuk biofilm? Karena kan biasanya gen itu walaupun ada, nggak selalu gen itu bisa diekspresikan ya. Jadi sejauh mana keberlimpahannya dan apakah memang aktif atau belum ada dijelaskan. Sebenarnya, terima kasih banyak Mbak ini atas pertanyaannya. Betul sekali bahwa biofilm kayak gen biosintetik itu sangat spesifik kondisinya, dia nggak bisa sembarangan diproduksi. Kenyataannya sebenarnya di sini tuh gennya sebenarnya abundance-nya ada. Abundance-nya di sini yang saya lingkari di bawah di cell wall, membrane, dan envelope biogenesis masuknya di envelope. Untuk spesifiknya persis sendiri kayak LuxG dan ABC transporternya itu ada berapa, ada di mana. Sebenarnya tidak sebanyak itulah informasi yang ada. Kenapa? Karena analisis gen ini tuh berdasarkan metagenomik sih. Jadinya kayak kita nggak bisa benar-benar tahu kayak gen itu ada di mana, ada di siapa, dan spesifiknya berapa banyak yang bisa terekspresi dengan mudah maupun yang butuh tambahan kondisi tertentu gitu. Tapi yang bisa dijaminkan di sini adalah harapannya saat proses co-culturing ini berlangsung, Sporosarcina yang kita anggap aja sebagai bahan aktif di sini terbungkus oleh eh, biofilm. Masing-masing sel ini bisa terbungkus oleh biofilm yang diproduksi selama proses co-culturing berlangsung. Makanya kenapa proses co-culturing metode reaksinya itu berlangsung sebagai berikut kan tadi metodenya kayak makanya kan tadi metodenya mereka arahnya kayak pertama dihidupin dulu nih bakterinya sampai biofilmnya ini sampai kerapatannya tinggi dan biofilmnya sebenarnya sampai banyak. Habis itulah baru nanti dimasukkan inokulumnya nanti akan hidup, baru nanti penambahan induksi urea. Jadi induksi urea ini anggapannya saat nanti dia sudah masuk di cor beton. Nah, proses induksi ini nanti harapannya sebenarnya ke depannya penelitian itu membayangkan bahwa dari tulisannya itu membayangkan bahwa nanti setiap bakterinya nanti tidak hanya diselubungi oleh kalsit spora, oleh dinding spora, tapi dia diselubungi juga oleh biofilm yang di dalam sananya bisa mengandung berbagai macam zat tambahan kayak zat organik untuk proses dia hidup. Anggapannya kita masukkan dia dalam kapsul-kapsul kecil gitu. Nah, apakah kapsul-kapsul ini berpengaruh terhadap urea? Karena kan takutnya kalau dia terbungkus, ureasenya jadi nggak bisa aktif dengan baik ya. Ternyata nggak ngaruh gitu. Oh oke, terima kasih Aldo. Sama-sama. Ya, masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita beri aplaus untuk Aldo ya. Ya, silahkan tutup dan yang berikutnya silahkan. Izin Prof, yang berikutnya saya Prof. Ya, ya. Silakan.
Mohon ditunggu sebentar ya, Prof dan teman-teman. Oke, baik. Apakah slide saya dan suara saya sudah muncul dengan jelas? Ya, sudah. Oke, baik. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya, ini Nadiatus Saada dengan NPM 24064669924 untuk mempresentasikan analisis jurnal yang sudah saya pelajari dan kemudian nanti bisa kita diskusikan bersama. Untuk jurnalnya sendiri, ini adalah mengenai Special Isotope Deep Tracing Deciphers Intertissue Metabolic Crosstalk yang diterbitkan di Jurnal Nature Communication tahun 2025 oleh Shinzuli dan rekan-rekannya ya. Untuk penelitian ini sebenarnya menarik karena ini menggabungkan antara metabolomic spesial dengan isotop stable tracing. Jadi nanti bisa diungkap bagaimana si organ-organ di dalam tubuh ini saling berkomunikasi melalui proses metabolisme. Tapi untuk yang ini kebetulan yang dipakai adalah mencit ya, jadi bukan pada manusia. Nah, yang melatar belakangi adanya penelitian ini kalau dibaca itu sebenarnya kan kita tahu kalau metabolisme ini tidak terjadi secara terpisah ya di setiap organ. Jadi organ itu seperti hati, otak, ginjal atau paru-paru ini kan sebenarnya saling bertukar metabolit supaya bisa menjaga homeostatis tubuh. Nah, tapi untuk metode spasial metabolomik sendiri yang ada itu cuma mampu menunjukkan lokasi metabolit aja tanpa mengetahui sebenarnya asal-usul karbon di dalam metabolit tersebut itu dari mana. Jadi yang diambil di sini adalah karbon ya titiknya. Akibatnya kalau misalkan tidak bisa diketahui asal-usul karbonnya, kita kan nggak bisa tahu ya manfaat atau bagaimana si suatu nutrisi ini bisa dimanfaatkan atau dipindahkan antar organ. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini, si peneliti ini mengembangkan pendekatan baru dengan menggunakan stable isotope tracing. Jadi memasukkan isotop ya pada mencit. Untuk metodenya nanti kita jelaskan di bawah. Nah, jadi untuk tujuan penelitian pada kali ini, yang pertama ini akan menelusuri si jejak karbon isotop tadi di dalam tubuh si mencit tadi. Kemudian nanti bisa dipetakan aktivitas metaboliknya secara spasial, lalu bisa diungkap sebenarnya komunikasi metabolik antar organ bagaimana, antara otak dengan paru-paru atau antara hati dengan jantung misalkan bagaimana. Lalu di sini juga ada studi mengenai pengaruh tumor terhadap metabolisme sistemik itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke metode, terlebih dahulu kita bahas lagi mengenai konsep dasar sebenarnya, konsep dasar dari si isotope tracing. Jadi prinsip utama penelitian ini kan menggunakan glukosa dan glutamin ya, di mana glukosa dan glutamin yang seluruh atom karbonnya ini nanti diganti dengan isotop karbon 13. Nah, isotop karbon 13 ini baik glukosa atau glutamin nanti akan dimasukkan ke dalam si tubuh sampel tadi yang berupa bencit tadi. Nah, ketika misalkan kita ambil glukosa 13 tadi, glukosa isotop 13. Ketika ini masuk ke dalam tubuh, glukosa ini kan juga sama ya dengan glukosa biasa. Jadi dia mengalami glikolisis dan nanti menghasilkan pirufat, di mana pirufatnya nanti juga ada label isotop 13 karbonnya juga. Lalu mengalami siklus TCA dan menghasilkan metabolit yang juga di dalamnya ada isotop karbon 13 juga. Nah, isotop karbon 13C yang bisa diamati di sini contohnya kayak misalkan
laktat, sitrat, suksinat, malat, glutamat dan sebagainya. Nah, kemudian setelah diperoleh metabolit ini nanti kita pada penelitian ini diamati dengan instrumen MS. Nanti dihitung berapa jumlah karbon 13 yang masuk ke suatu metabolit tersebut. Jadi dari informasi ini nanti bisa diketahui nih jalur metabolik yang aktif bagaimana dan laju metabolismenya itu seperti apa, seperti itu. Untuk alur penelitiannya sendiri di sini bisa dilihat pada gambar ya. Jadi di sini ada mencit atau tikus lab ya, di sini diinfus dengan glukosa 13 secara in vivo. Nah, dan juga ada yang diinfus dengan glutamin. Nah, selanjutnya si peneliti ini mengambil ada 9 organ utama yang diambil pada penelitian ini, otak, hati, ginjal, paru, jantung, pankreas, kemudian limpa, otot, dan BAT. BAT di sini brown adipose tissue ya, jadi jaringan adiposa yang ada pada si mencit. Nah, setelah diambil, terus kemudian sampelnya ini nanti dianalisis dengan LC-MS dan Avadesi MSI nanti. Nah, nanti akan diperoleh data dan datanya ini nanti diproses menggunakan software yang bernama MSI Tracer. Jadi untuk novelty-nya sebenarnya salah satu dari novelty penelitian ini adalah adanya penggunaan software MSI Tracer yang berguna untuk menganalisis lebih dalam komunikasi metabolik antar organnya itu seperti apa. Nah, kemudian ini kita bahas ya. Jadi untuk MSI Tracer ini nanti dia keunggulannya kan bisa mendeteksi isotopolog secara otomatis dari si isotop karbon 13 yang sudah dimasukkan ke dalam sampel tadi. Terus menghitung labeling fractionation pada jaringannya. Setelah itu dia bisa memetakan distribusi metabolit spesial, maka nanti bisa diperoleh metabolitnya itu apa, terus formula kimianya itu seperti apa, rasio isotopolog dan persen pelabelannya juga seperti apa bisa diketahui dari si software ini. Nah, setelah kita memperoleh hasilnya menggunakan software ini, ternyata deep tracing metabolitnya bisa diketahui dari tabel yang ada pada jurnal ya. Di sini setelah si sampel atau si mencit ini diinfus oleh glukosa dan juga glutamin. Nah, ternyata bisa diidentifikasi bahwa ada untuk glukosa ya, untuk glukosa ini ada 1274 metabolit berlabel. Terus kemudian ada 3227 isotopolog, yang biru ini isotopolog, kalau yang merah ini adalah metabolit yang berhasil diidentifikasi. Kemudian pada glutamin ini ada 462 metabolit yang berlabel, terus ada 1018 isotopolog. Sebenarnya ada penelitian sebelumnya yang menjelaskan atau yang mengidentifikasi mengenai metabolit ini dan tidak sebanyak yang dihasilkan pada penelitian ini, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan dengan cakupan metabolik ini bisa memperoleh cakupan yang lebih luas karena metabolit yang dihasilkan atau yang bisa diidentifikasi ini juga lebih banyak dan isotopolognya juga bisa teridentifikasi seperti itu. Lanjut, setelah mengidentifikasi jumlah metabolit dan juga isotopolognya, di sini diperoleh data yang sebenarnya sudah diolah. Jadi untuk glukosa sendiri yang sudah dimasukkan ke dalam mencit tadi, kita tahu bahwa di sini liver ya, hati itu punya metabolit yang berlabel tertinggi dibandingkan dengan organ lain kayak misalkan otak, ginjal, BAT dan lain-lainnya. Si hati ini dia punya metabolit berlabel yang lebih tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan kita sambung-sambungkan dengan
penelitian lain dan juga dengan konsep biokimia, hati ini kan sebenarnya sebagai metabolic hub ya, jadi berfungsi untuk mengatur distribusi nutrien ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, pada penelitian ini dijelaskan mengapa diperoleh isotop berlabel tertinggi pada liver, baik di glukosa maupun glutamin pada hati itu karena hati itu berperan sebagai metabolic hub. Di hati kan juga ada proses glikolisis, terus kemudian gluconeogenesis, ada sintesis asam lemak juga, ada sintesis trigliserida juga. Jadi hampir semua jalur metabolisme itu terjadi di hati. Makanya kebanyakan isotop berlabelnya adanya atau teridentifikasinya di hati. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, di penelitian ini juga dijelaskan mengenai analisis jalur metabolik karbon. Jadi kita tahu kalau misalkan untuk glutamin itu sendiri nanti kan akan berubah menjadi glutamat, terus jadi alfa ketoglutarat, masuk ke siklus TCA, nanti akan diubah jadi oksaloasetat, terus diproses di gluconeogenesis akan menjadi glukosa. Nah, bagaimana sih karbonnya itu bisa teridentifikasi? Pada penelitian ini sebenarnya sudah diketahui dari si isotop labeling tadi yang dari karbon 13C-nya dimasukkan dari glutamin. Ini sudah diketahui bahwa karbon glutamin ini bisa menjadi sumber glukosa terbaru secara in vivo. Jadi glutamin bisa menjadi glukosa secara in vivo seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bahas lagi, tadi kan di tujuan penelitian ini salah satunya untuk membahas mengenai hubungan antar organ ya. Jadi di sini juga dibahas si crosstalk ginjal, hati, dan otak. Nah, kita tahu kalau misalkan ketika glutaminnya itu dimasukkan ke dalam si sampel tadi, dimasukkan ke dalam si mencit tadi, yang berlabel ya, yang isotop berlabel karbon 13-nya. Nah, ini ditemukan bahwa ginjal dan hati ini kan bisa melakukan yang namanya proses gluconeogenesis ya. Nah, jadi glutamin ini akan diubah jadi glutamat, terus tadi diubah jadi alfa ketoglutarat, terus jadi oksaloasetat, dan akhirnya jadi glukosa. Nah, glukosa ini yang nanti akan diproses dan juga dilepas ke sirkulasi darah, lalu masuk ke siklus TCA yang ada di otak, seperti itu. Oleh karena itu, pada penelitian ini ditemukan kalau misalkan ginjal dan hati ini berperan sebagai pemasok glukosa bagi otak, seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada hubungan antara lemak, antara lipid dengan organ-organ yang lain. Nah, kalau kita lihat brown adipose tissue atau BAT ini, dia kan sebenarnya lokasi utama sintesis asam lemak baru dari glukosa. Tapi di sisi lain, hati ini juga berperan di dalam sintesis gliserida dan pelepasannya itu langsung ke sirkulasi darah. Nah, setelah dari BAT dan juga dari si hati, nanti jantung ini kan akan menggunakan si asam lemak tersebut ini untuk sumber energi supaya bisa berkontraksi ya. Jadi pada penelitian ini ditemukan kalau misalkan glukosa yang ada pada hati dan juga pada BAT tadi, ini jalurnya bisa masuk ke organ jantung melalui proses ini. Jadi glukosa diubah dulu ke asetil-CoA, malonil-CoA, palmitat, trigliserida, masuk ke sirkulasi darah untuk kemudian digunakan di jantung, seperti itu. Untuk sintesis lemak sendiri, ini kan kita tahu kalau misalkan asetil-CoA itu menjadi malonil-CoA kan dikonversi oleh enzim ACC1. Terus malonil-CoA menjadi asam palmitat oleh enzim FASN ya. Nah, di sini juga ditemukan kalau misalkan di BAT itu sebenarnya menunjukkan aktivitas sintesis asam lemak tertinggi. Kenapa? Karena ada hasil kalau misalkan ekspresi enzim ACC1 pada si BAT ini nilainya lebih tinggi daripada organ yang lain. Tingkat ekspresi enzim FASN-nya juga lebih tinggi. Oleh karena itu, ini mendukung kalau misalkan BAT sendiri
bisa digunakan sebagai pusat sintesis asam lemak. Nah, di tujuan penelitian kali ini juga dibahas mengenai pengaruh tumor ya terhadap metabolisme. Kalau kita lihat dari gambar ini, sebenarnya ini adalah model tikus yang sudah ada tumor HEPG2-nya ya. Jadi di sini ditemukan kalau misalkan tumor itu sebenarnya menyebabkan perubahan metabolisme secara sistemik. Jadi kalau kita lihat dari mana datanya, sebenarnya dari si aktivitas tinggi pada saat glikolisis, siklus TCA, metabolisme glutamat, dan metabolisme glutation. Jadi ada perubahan distribusi metabolit pada si mencit ini, sehingga keberadaan tumor ini dianggap bisa tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi metabolisme seluruh tubuh yang ada di mencit akibat perubahan dari metabolisme asam laktat, metabolisme glikolisis, kemudian metabolisme glutamat yang tadi. Nah, ini juga pada penelitian ini juga diketahui kalau misalkan untuk sumber dari si tumor tadi bisa diketahui dari paru-paru ya. Paru-paru ini kan menghasilkan glutamin secara berlebih dari glukosa. Nah, ketika si glutaminnya ini kemudian disirkulasikan ke dalam darah, ternyata si tumor ini nanti menyerap glutamin. Dari mana taunya? Dari si isotop labeling tadi. Nah, nanti glutaminnya itu diserap untuk sintesis glutamat. Lalu masuk ke dalam ke dalam metabolisme yang lain seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan pada penelitian ini sebenarnya untuk metode spatial isotope deep tracing tadi ini berhasil dikembangkan ya, tapi untuk apakah ini bisa menjadi salah satu tujuan penelitian lanjutan masih belum diketahui. Kemudian untuk metode ini mampu memetakan metabolisme secara spasial dan mengungkap komunikasi atau hubungan metabolik tadi antar organ yang bisa diketahui kalau misalkan tadi kan disebutkan hati dan ginjal itu menyuplai glukosa ke otak. Terus BAT dan hati dia mengatur homeostasis lipid tadi. Terus si paru-paru tadi memasok glutamin untuk tumor. Terus tumor itu bisa merubah metabolisme seluruh tubuh. Nah, pada penelitian ini juga membuka peluang baru dalam bidang metabolik spasial, metabolisme kanker, dan precision medicine. Mungkin seperti itu untuk jurnal yang sudah saya lihat dan analisis. Apakah ada yang bisa didiskusikan? Baik, silakan siapa dulu yang diskusi. Ya, Nurmalinda. Sebelumnya tadi yang tanya Aldo itu siapa Aldo? Saya lupa nyatet. Waktu Ini Aldo tadi, Pak. Indi ya? Ini ya tadi waktu Ini ya? Aldo ini. Ya, oke. Iya, saya silakan. Prof. Terima kasih, Ya, Prof. silakan. Ya. Ini tadi kan nyambung ke kesimpulan nomor 1 sih, dia kan memang fokusnya di isotop tracing ya. Nah, karena kebetulan kan kita ada kuliah di biosin kan biasanya isotopnya tuh di C nomor tertentu, terus ada tadi U glukos, terus aku browsing kan kalau U glukos dia semua C-nya dilabelin kan. Apakah benar seperti itu? Terus jadi prinsipnya di sini apakah memang kita harus tahu semua C dari glukosanya itu kemana atau gimana? Itu terima kasih. Terima kasih, Kak. Jadi untuk penelitian kali ini glukosanya itu di labeling semuanya ya, seperti yang kita pelajari di materi biosin ya. Terus kemudian ini nggak hanya glukosa 13C aja yang dipakai untuk isotopnya, tapi juga dia pakainya di sini 13C. Tidak hanya pada 13C glukosa, tapi pada 13C glutamin. Seperti itu yang dipakainya. Jadi semua C-nya ini berlabel isotop 13 karbon. Seperti itu.
itu Kak Rika. Oke, satu lagi dong, In. Jadi fungsi yang kan sama-sama label semua ya. Untuk yang glukos sama glutamin itu Mm-mm. fungsinya oh sama ya berarti ya? Sama, karena kan kita mau tracer ini ya. Kita mau lihat jalurnya atau jejaknya si karbon ini larinya kemana ya antar organ pada si mencit tadi. Jadi fungsi dari si isotop 13C tadi untuk membedakan antara glukosa yang memang ada di dalam tubuh si mencit dengan glukosa berlabel yang diinfus. Seperti itu. Oke, ini makasih. Sama-sama, Kak. Ya. Semua C yang ada di misalkan glukos itu. Atau hanya satu seter glukosanya, misalkan C1 atau apa gitu. Enggak ya? Gimana, Prof? Biasanya Suaranya enggak. terputus, Prof. Oh ya, putus-putus ya. Tadi dinyatakan bahwa labelingnya itu dilakukan misalkan pada glukos itu di semua C dari glukos. Atau hanya pada C tertentu aja. Misalkan C posisi 1 atau C posisi 6 gitu. Enggak. Sebenarnya kalau untuk labelingnya itu dia pakainya kan ada 2 ya, Prof ya. Ada yang di 13C pada glukosa, terus kemudian di 13C pada glutamin seperti itu, Prof. Iya. Maksud saya misalkan kalau glukosa itu di semua C di glukosa itu dilabelin. Atau hanya C pada posisi tertentu saja? Oh, C pada posisi 1 saja, Prof. Satu saja kan, tadi kan ngomongnya semua gitu. Iya, karena akan susah itu ininya apa labelingnya. Iya. Oke. Maksudnya semua itu yang diinfus tadi yang dimasukkan. Oh, ada labelnya semua itu. Glukosa yang ada labelnya itu yang pada karbon nomor 1. Terus kemudian yang dimasukkan tadi kan isotop 13 glukosa sama isotop 13C glutamin seperti itu, Prof. Iya, oke. Iya. Maaf, berarti bukan atom C-nya semua yakin? Iya, bukan. Iya, Kak. Oh, oke. Ya udah salah, Prof. Iya. Baik, Aldo, silakan Aldo. Iya, Prof. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak Mbak ini atas kesempatannya. Saya mau bertanya, di sini kan tadi kita kan pakai MSI tracer ya untuk dari proses ini. Suaranya. Oh iya, sorry. Ya, sorry, Mbak. Ya, jadi saya mau bertanya. Jadi kan ini kan metode analisis kayak data acquisition kan pakai MSI tracer ya. Nah, kira-kira sebenarnya ini tuh lebih ke pendekatan atau dia benar-benar bisa mengukur flux metabolik gitu, metabolik ya, kayak maksudnya ini beneran bisa diukur atau dia cuma kayak kajian studies seperti kayak bank data gitu. Sebenarnya kalau untuk si software MSI Tracer ini nggak benar-benar mengukur metabolik keseluruhan ya. Jadi dia itu sebenarnya pendekatan untuk bisa mengukur tadi si labeling fraction tadi, terus distribusi isotopolog tadi sama distribusi spasial metaboliknya tadi yang merupakan indikator dari metabolisme, tapi tidak mengukur flux secara keseluruhan seperti itu. Kan kalau untuk mengukur metabolik secara keseluruhan perlu ada pengukuran waktu ya kan, terus kemudian mungkin ada laju reaksinya gitu. Nah, untuk si MSI Tracer ini hanya pada aktivitas dan distribusi isotopolog dan fraksi labeling tertentu saja yang diukur. Jadi nggak benar-benar metabolik keseluruhan. Oke.
Dan ini juga yang jadi keterbatasan dan bisa menjadi saran ya pada penelitian ini. Seperti itu, Aldo. Oke. Pengukurannya pada waktu tertentu ya setelah suntikan gitu. Iya, betul, Prof. Jadi diberikan terlebih dahulu, kemudian didiamkan selama 2 sampai ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, baru diuji. Ada perubahan hasil dari lama yang berbeda, waktu yang berbeda. Untuk yang 2 hari itu kalau pada penelitian ini digunakan untuk men-tracer. Kalau yang 3 hari pada yang dimasukkan tumor tadi, Prof. Oke. Jadi berbeda ya. Iya. Jadi yang dimasukkan tumor itu hasil metabolismenya juga terlihat. Hasil metabolismenya setelah diukur oleh MSI software-nya ternyata terlihat kalau misalkan ada perubahan distribusi dari si atom C-nya tadi berbeda dengan kontrol yang ada pada sebelumnya. Makanya bisa disimpulkan kalau tumor itu menyebabkan distraksi metabolisme seperti itu, Prof. Oke. Baik, ada ini mau tanya? Oh, ini yang presentasi ya. Lupa. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kita beri plus dulu. Ya, dengan demikian mata kuliah ini berakhir ya. Tolong penilaiannya di